bahasa kita nih meranda. Meranda, Di sini Pak, saya jumpa bahasa meranda tuh. Meranda jam 10 malam lewat sungai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan, majelis penonton yang mulia. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelo, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya. Yang makan tak boleh bercakap, yang minum tak boleh berdiri. Izinkanlah beta meluahkan rasa di dada. Semoga tuan puan gemar hendaknya. Silakan. Kami selaku orang pribumi sangat-sangat berterima kasih kepada kedatangan dari Bapak Pak Amin, Pak Ipul yang dah banyak kontribusinya terhadap Bandul. Pak Amin yang dah lama banyak selain mendidik anak-anak juga berkecimpung di masyarakat yang berbagai event dah kita lalui Pak Amin. Betul, Pak Amin memang luar biasa. terima kasih. Pak Ipul selain juga pendidik juga kemarin menciptakan inovasi-inovasi baru tentang dunia pendidikan nih Pak Amin nih. Siap, betul. Selain itu juga beliau nih orang muda yang sinergik. Ya. Sinergik. Ada juga membuat tarian-tarian yang khas Bandul kan, kijing itu kan, bekijing yang kemarin kita tampilkan dan alhamdulillah saya sebagai juri cece waktu itu. Jurinya Juri cece. Belum lama ya, sebelum Covid ya. Sebelum Covid. Baik, Pak Amin. Saya tanya dulu Pak Amin nih. Satu pertanyaan 5.000. Kalau jawab benar ya, sebenarnya 100 dah itu. Baik, kita ke tema seni dulu ya. Menurut pandangan Pak Amin lah selaku kasar kalau kita cakap pendatang, tak kasar kan? Tidak ya. Pendatang dari tanda kutip. Ya, betul. Selaku warga yang memang didatangkan lah dari luar ke Bandul. Pandangan Pak Amin terhadap seni dan budaya di Bandul nih kira-kira seperti apa Pak Amin? Dari SDM-nya dan dari SDA-nya. Oke, bisa langsung dijawab ya Pak? Bisa. Ya? Kalau pandangan saya secara pribadi, yang saya udah 10 tahun ya di sini. 10 tahun Pak Amin? 10 tahun di sini saya mengabdi di sini. Wow. Lama ya. Kamu berapa tahun? Berarti udah habis kontrak gitu. Ya bentar lagi. Enggak, pokoknya gini. Kalau secara pandangan saya, kalau dilihat dari masing-masing sumber daya manusianya di bidang seni gitu ya kan. Kita sebetulnya anak muda yang di desa Bandul ini itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Tak bohong nih kan? Enggak bohong, enggak lebay dan enggak membesar-besarkan gitu. Maksud itu memang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Mulai dari seni tarinya ya kan. Lepas itu beberapa anak murid saya selaku pengajar yang udah misalnya ke level kabupaten, ke provinsi, mulai dari misalnya deklamasi puisi yang udah ya kan Pak Yono juga kan termasuk kita ya kan. Kita juga di event-event besar kayak FLS 2N itu kita udah tidak meragukan lagi anak-anak. Cuman pandangan saya ada beberapa kelemahan. Apa tuh? Kelemahannya adalah cara kita bagaimana mengekspos itu biar orang lain tahu, orang luar tahu. Yang kedua, di Bandul ini butuh orang-orang yang tidak cuma mengutamakan materi untuk menjadi mobil apa sih namanya? Mobilitas ya. Jadi dia tuh butuh seorang yang penggerak gitu. Jadi kalau ada penggerak, anak kita insya Allah di sini semuanya mau dikumpulkan menjadi satu gitu. Tapi apakah cukup penggerak Pak Amin sementara pemerintah tak ikut andil di bidang balik itu? lagi itu kan tadi satu bagaimana cara mempromosikan, dua butuh penggerak, betul kata Pak Yono. Yang ketiga pemerintah juga harus ikut andil untuk menaikkan nilai seni tersebut. Example contohnya kayak gini deh, kita nggak usah nyebutkan ya sanggar apa gitu ya kan, dia namanya ada gitu Pak Yon, tapi progresnya tuh apa? Itu kayak gitu kan. Justru kadang-kadang kita yang lepas ini ibarat tenaga kerja tuh tenaga kerja lepas gitu kan, malah kadang-kadang lebih peduli gitu. Jadi harapan kita mungkin itu kekurangan kita, tapi harapan di next untuk selanjutnya, mari kita bersatu padu. Misalnya
yang A ini ahli musik, yang B ini ahli vokal apa segala macam, atau yang C seni gerak, bersatu padu spesial untuk Desa Bandul menggerakkan nilai-nilai seni tersebut. Karena anak-anak kita sangat 100% lah, 100% itu sangat berpotensi. Kita sumber SDA kita ada, SDM semuanya juga ada. semuanya Paling-paling ada. kita cuma nak menyatukan satu visi lah, atau satu Betul. misi supaya kita tetap satu. Sebab yang datang di luar atau didatangkan ini juga pasti akan memberikan kontribusi yang baik Betul. kepada tempat yang dia mengabdi. Bukan saya memuji Pak Yon ya, kayak rekan saya yang di sebelah kiri saya ini gitu kan. Kalau untuk musik lah gitu kan. Untuk musik aduh. Tapi dia memang luar biasa kok musiknya. Luar biasa. Apa musik dia bisa mainkan, Iya. walaupun lah mungkin. Dan bahkan kalau kita cari informasi tentang kawan saya yang di sebelah itu, dia bukan cuma level ke provinsi aja, Betul, bahkan betul. ke tingkat Nasional. nasional. Wah, ini Jadi kita tinggal gini aja, karena dia memang mengabdi di sini, gitu ya kan. Apa pula yang terobosan-terobosan yang rekan kita ini mau berikan ke Desa Bandul? Nah, coba gitu. Kang Ipul pula. ini terkait masih pertanyaan tadi macam Pak Amin. Iya. Memang Pak, kemarin waktu tes pegawai negeri Pak, itu memang kan kami masih pada saat musim ya, angkatan saya itu masih bisa memilih tempat. Jadi ketika saya memilih di Bandul, saya cari tahu. Sekarang kan ada YouTube. Nah, YouTube di browser, di Google. Yang saya cari tahu dulu bagaimana perkembangan seni di sini. Begitu saya cari di YouTube. Serius. Sumpah nih, Serius ini ya? jujur nih. Tak bohong nih. Tidak bohong ya, bukannya buka YouTube untuk bagaimana lulus pegawai negeri dengan Ada juga. soal-soalnya ada ya. Ada. Tapi karena saya juga di kampung dulu berkecimpung di seni, otomatis kedepannya nih macam mana nih? Seandainya lah saya lulus kan gitu. Saya cari tahu, termasuklah YouTube Seniman Bandul. Iya. YouTube Seniman Bandul waktu itu dengan kedua abang kita Bang Jasman. Iya. Bang Jasman tuh. Nah, waktu itu kami saya nih belum tahu kalau beliau ini tinggal di Bandul. Waktu itu nampil di Bengkalis gitu kan. Cuman namanya Jasman Bandul kan gitu. Itu sekilas tentang gambaran saya tengok pertama kesenian di Bandul, tapi saya belum tahu pasti di situ keseniannya kayak mana berkembangnya. Hanya saya lihat dari YouTube, begitulah. Tapi kalau seandainya kita kaitkan setelah saya di sini saya terjun, saya punya target. Target saya gini. Seperti waktu saya ngajar di Kepri dulu, itu target saya itu setiap tahun minimal sekolah harus mengirim anak FLS 2N tingkat nasional. Nah, memang beberapa target sudah sampai 2016, 2017. Alhamdulillah berangkat ke nasional 2016 Manado, 17 ke Surabaya. Nah, itu yang coba mau saya juga jalankan di sini. Nah, jadi kemarin setelah saya pindah sini, alhamdulillah dibantu juga sama Pak Amin. Sama-sama orang Balai Tanjung Batu. Tanjung Batu. Nah, di situ langsung mulailah saya juga diarahkan pul gini sampai dompleng di kegiatan-kegiatan juga saya ikut beliau. Lalu ada kaitannya tentang SDM sumber daya manusia, pas kebetulan juga kan saya ngajar tuh Pak di SD. Nah, saya langsung konsultasi kepada Korwil, saya konsultasi kepada beberapa guru yang ada di sini tentang program, tentang target saya. Target saya mudah karena saya juga berkecimpung di pendidikan, otomatis di situ ada wadah seni FLS 2N. Saya coba pelajari di situ. Akhirnya di sekolah saya coba buat tari yang memang istilahnya khas agak kekinian, cuman saya cari tahu apa khasnya di sini gitu. Ternyata kijing gitu kan.
dan di Bangas, walaupun saya belum pernah ke Bangas, saya hanya cerita Bangas macam mana, Kijing itu macam mana, cara nyari macam mana, dan ada sedikit kaitannya kayak tempat kami di sana tuh Menongkah. Lebih kurang lah tuh ya. Kurang lebih tempatnya sama, suasananya sama, hanya apa binatang kijing sama kerang ini agak sedikit Beda ya. Binatang ya, Pak, ya. hewan gitu ya. Nah, jadi langsung ke intinya masalah SDM. Iya. Saya coba olah dan ternyata walaupun prosesnya panjang, walaupun mungkin sampai anak tuh juga di genjot terus, tapi alhamdulillah rupanya bisa. Dia pun punya keinginan itu anak kan. punya keinginan. Semangat dia. Punya semangat. Itu kalau dari tingkat dasar. Nah, makin saya di sini saya makin tahu semua tentang kesenian yang ada di sini. Nah, rupanya di sini ada sanggar tari. Nah, di Sungai Tumung ada sanggar apa nih namanya? Film. Nah, Tanja. Tanja di sini. Nah, di sini. Waktu itu apa belum seniman bandul lah, Pak? Sudah. Seniman kampung dulu. Seniman kampung. Tanja itu kan beda seni tuh. Beda. Bahkan kayaknya tempat kami di Tanjung Batu tuh belum ada. Belum ada yang kayak gitu. Lalu ada penyair di sini. Iya. Nah, alhamdulillah. Ini kan walaupun satu bentuk seni sebenarnya sudah lengkap. Sudah lengkap. Ada seni tari, ya kan? Ada perfilman, ada seni musik, seni sastra itu. Ya. Kalau menurut saya itu untuk SDM untuk di Bandul ini sudah lengkap semua. Hanya mungkin inilah tadi kesimpulannya itu kurang perhatian kalau menurut saya. Iya betul. Nah, kalau kita memang kurang perhatian daripada petinggi-petinggi, kalau cuma gerakan kita saja ya saya kira terbatas kan gitu. Oke, baik, mungkin bahasan ini kita belokkan ke lain selain daripada para seniman yang didatangkan dari langit. Bapak udah kayak Joko Bodo ya pakai baju kayak gini ya, Pak, ya. Serius. Joko Bodo. Tapi jangan kasih H. Ya pakai kemenyan. Oh iya, pakai kemenyan. Ya baik, Pak Amin kan sebagai pendidik ya juga seniman ya juga ada beberapa banyak lagu yang dah dibuat untuk Kecamatan Tasik Putri Puyuh. Bandul belum nampaknya. Iya kan? Udah, Bangas sudah. Oh, Pantai Bangas untuk Bandul ya. Cuman itu kurang promosi. Iya, kurang booming lah gitu. Yang booming itu kan Tasik Putri Puyuh. Karena masuk di album itu yang ini yang punya covernya kan memang Tasik Putri Puyuh. Iya. Oke, baik. Pak Amin kan backgroundnya SP, Pak Amin, sarjana pertanian, Pak Amin. Barangkali Pak Amin bisa memberikan pendapat di sini tentang prospek apa namanya tuh? Pertanian. Barangkali ini bisa disaksikan oleh calon-calon yang akan maju ke kursi panas, ya kan gitu. Macam mana Pak Amin? Apakah ini bisa ada atau apa yang akan kita gali? Tapi Pak Yono, saya minta waktu sebentar ya kalau kayak gitu ya. Saya say hi dulu dengan kawan-kawan saya anak pertanian juga. Jangan lupa subscribe Seniman Bandul TV ya. Wajib ya, semuanya yang ada di Indonesia, semuanya agriculture harus ini subscribe. Kalau menurut saya pertanian dari awal pertanian itu Presiden kita Soekarno aja udah bilang pertanian itu apa? Gitu kan. Petani itu ada kepanjangannya loh sebetulnya. Penjaga Tatanan Negara Indonesia. Itu tahun 1952. Penjaga Tatanan Negara Indonesia. Petani. Itu tahun 1952. Kenapa tak sharing dari kemarin? Itu dikerahkan oleh Bung Karno. Artinya pertanian itu memegang peranan penting untuk tatanan negara Indonesia itu sektor pertanian. Jadi balik lagi, kalau kita lihat di Bandul, kalau desa Bandul ini sebetulnya pertaniannya belum optimal. Kenapa? Karena kita masih mencari cabai rawit harus ke pasar.
ya kan? Kita mencari sayur kangkung, pucuk ubi harus beli dengan tetangga sebelah. Padahal banyak lahan kosong. Padahal banyak lahan kosong. Artinya kenapa? Artinya kalau dihubungkan dengan perhatian dari pemerintah, sebetulnya Indonesia itu sudah banyak, khususnya dari sektor pertanian ya, Menteri Pertaniannya itu per tahunnya itu udah triliunan rupiah atau miliaran rupiah yang udah diberikan untuk sektor pertanian. Jadi pemerintah desa kita harusnya satu, dia harus memiliki tim atau mengalokasikan dana untuk sektor pertanian. Jadi dimulai dari per rumah tangga, per RT, per RW, per dusun, baru per desa. Sekarang gini Pak, mungkin Bapak orang pertanian ya. Kalau pertanian, tanaman pertanian itu aja udah ada beberapa tanaman pertanian. Kalau di tempat kita itu karena sagu, artinya perkebunan sagu yang bisa diambil hasilnya itu berapa tahun baru bisa dipanen. Sementara kita ada tanaman hortikultura. Hortikultura itu masuk kayak sayur mayur, itu masuk hortikultura, gitu kan? Lepas itu kayak perkebunan. Dulu katanya di sini tuh banyak kebun kopi. Iya dulu banyak. Dulu banyak ya kan. Padahal kopi itu kalau tempat kita kan kalau di Selat Panjang, kalau di Meranti ini karena lahan gambut jadi kopinya kopi Arabica. Kopi Arabica itu padahal tesnya itu luar biasa, punya ciri khas. Kenapa itu nggak dikembangkan lagi? Saya pernah masuk hutan-hutan yang di Binjai itu, pohon kopinya tuh bagus, buahnya tuh bagus-bagus sekali. Tapi seperti macam tak pernah dipanen Pak Mim. Iya, karena tidak ada, pemerintah tidak memberikan seperti untuk distribusinya kemana selepas itu dipanen, caranya seperti apa, apabila ada hama penyakit tanaman kopi itu penyuluh pertaniannya mana, tuh seperti edukasinya itu. kurang. Iya, edukasinya kurang. Kadang-kadang mungkin kita gini, dah kita buat benda itu, sesuatu itu atau pertanian itu hanya dijadikan sebagai macam proyek, dah selesai ya sudah. Iya, betul. Ya kan? Ini dari mata saya sendiri aja ya. Beberapa bulan ini kalau saya lihat itu ada pemberian getah kawin katanya. Getah kawin. Iya. Getah kawin. Lepas itu saya mikir, saya bisa bertanya dengan beberapa orang yang ada di situlah, kepala keluarga. Bapak mau nanam di mana getah kawinnya? Saya bilang kayak gitu kan. Tanah Bapak yang mana? Kebun Bapak tuh yang mana? Ternyata dia nggak punya kebunnya kosong yang untuk menanam itu, dan akhirnya itu hanya terbuang percuma begitu saja. Itu dari mata pandangan saya ya. Iya. Tetapi tidak semuanya. Jadi itu kan artinya apa? Pembaziran kan. Jadi artinya kalau dari desa itu harus ada tim pemantau. Tim pemantau tuh benih yang udah dikasih itu dibudidayakan di mana, tempatnya di mana, apakah kepala rumah tangga tersebut memiliki lahan untuk pembudidayaan itu. Kalau itu untuk tanaman perkebunan lah. Kalau karet kan perkebunan, apa segala macam perkebunan. Untuk sayur mayur tadi. Sayur mayur aja. Ibu-ibu kita ini dari desa harusnya dari tim penggerak PKK desa. Nah, jadi kalau tanaman pertanian itu bisa aja tanaman obat-obatan itu juga masuk ke tanaman pertanian. Tanaman hias juga masuk ke tanaman pertanian. Tanaman hortikultura juga sayur-sayur mayur itu juga masuk ke pertanian. Artinya kalau kita mendapat semacam ilmu dari desa yang tentunya digawangi atau yang dipersonalkan oleh ibu PKK-nya misalnya kayak gitu kan, di rumah dengan polybag juga bisa. Ya kan? Tanah kita itu lebar-lebar Pak Yono. Betul. Ya kan? Kita nanam ubi aja Pak Yono, sekarang di Bandung itu ubi bisa aja 1 kilo 5-6 ribu Pak Yono. Betul. Bayangkan. Ya kan, nggak mungkin kita sebagai orang Bandung yang lahannya banyak itu pengen makan ubi kita beli di pasar, ya kan, nggak mungkin. Jadi artinya menurut saya kalau sektor pertanian kita itu bisa maju dengan cara satu, mindset kita sebagai kepala keluarga untuk mengembangkan itu di rumah dari sektor yang kecil, dan tentunya mendapat bantuan dari pemerintah berupa modal, misalnya bibit tanaman, benih tanaman yang senantiasa ada ininya, ada tim yang pengawas. Terus harus berkesinambungan Pak Amin. Harus berkesinambungan. Kalau cuma dijadikan sebagai proyek selesai habis. Kalau sebagai proyek itu artinya kita secara tidak langsung itu kita udah menyia-nyiakan atau menghambur-hamburkan uang yang harusnya bermanfaat. Iya, sementara lahan kosong banyak di Bandung ini kan gitu. Banyak Pak Yono. Lepas itu yang kedua, mereka suka mindsetnya seperti ini. Mereka tuh nanam sagu. Sementara sagu itu kan butuh waktu berapa tahun untuk panen. Dia nggak mikirkan yang untuk di dapur. Tanaman-tanaman yang dapur yang kita pakai setiap hari gitu. Cabai ya. Betul Pak Yon. Jadi yang kedua, tanah kita. Sebetulnya kita
Kadang orang tanah kita masam nih gitu kan. Berarti kita kan butuh pendidikan bagaimana pertanian itu bisa tetap di tanah yang masam kan. Artinya pemerintah juga bisa mendatangkan kayak penyuluh pertanian. Jadi dia ngasih tahu biar nggak masam itu dikasih kayak kapur dolomit untuk mengurangkan kadar masam tanah. Gitu. Baik, ini adalah sebuah masukan yang memang luar biasa nih Pak Amin. Mudah-mudahan apa yang kita buat malam ini ditonton oleh para petinggi-petinggi yang ada di Bandul. Juga ditonton oleh alumni-alumni pertanian dan anak Amin. pertanian kita ya. Jangan lupa subscribe ada Amin Manohar Rapitno di sini. Oke, terakhir Pak Ipul. Ini sih Pak, ada kemarin saya melalui channel konten-kontenan gitulah. Konten Pak Ipul Dan sendiri. saya coba juga, saya pernah bicarakan dengan pihak desa. Pernah saya buat itu kan, ada beberapa video drone. Salah satunya Pantai Bangas. Ini Pantai Bangas nih, saya juga pernah sampaikan waktu itu saya dengan kawan, dengan Pak Ustadz, Pak Saril, dengan Bang Jai. Jadi kami coba mengeksplor itu dengan izin dari pihak desa. Nah, Pantai Bangas kami eksplor melalui konten ini YouTube. Dan ternyata setelah saya explore, saya coba explore semampu saya lah, termasuklah jembatan Selat Akar kita nih, yang bisa jadi icon kalau menurut saya nih. Betul. Nah, ternyata ada beberapa teman dari ini dari pariwisata dari Karimun. Ini dari teman, ini sambil nyapa sekali cahaya Karimun lah. Nah, alhamdulillah sudah sering membawa orang Karimun. Waktu itu kami ke Terengganu, kami ke Natuna itu melalui travel tuh. Dan beliau sering membawa turis dari Singapura dan Malaysia ke Bengkalis. Dan waktu itu sempat beliau nelpon, "Pul, di daerahmu tugas itu ada apa aja? Bisa saya coba masukkan ke dalam list daftar kunjungan turis." Nah, jadi saya pikir Pantai Bangas. Setelah saya sampai sana, baru kali itu saya jumpa di Meranti dengan view yang langsung ke Selat Melaka, pantai yang landai, pasir Pak Mun. Iya. Saya rasa kalau untuk dijadikan satu tujuan wisata, itu termasuk daerah yang memang betul-betul punya potensi. Dan ini adalah salah satu PR. Kita punya tempat yang bagus yang tidak dimiliki tempat lain, kenapa tidak kita eksplor? Nah, betul sekali. Dan ketika itu dimanfaatkan, mungkin bisa menjadi sumber pendapatan daerah. Betul. Ya terserah mau dikelola melalui desa ataupun masyarakat. Ketika di situ ada kunjungan, itu akan menambah penghasilan masyarakat yang ada di sekitar itu. Betul. Dan seandainya itu dikelola sama desa, bisa jadi itu bisa menambah penghasilan melalui BUMDes. Nah, bisa jadi. Dan ini adalah PR. Ini pas betul Pak membuat seperti ini. Ini adalah ajang, mungkin ada yang terlupa. Ini bisa dijadikan program. Jangan salah, di Bandul ini banyak seniman, ya kan? Banyak seniman, istilahnya banyak yang peduli wisata, ya kan? Cuma mungkin penggeraknya kemudian perhatiannya mungkin masih rasa saya pun banyak masyarakat yang berharap ini coba diangkat, tetapi mungkin selama ini belum maksimal. Walaupun mungkin sudah dimasukkan program tetapi belum maksimal. Kemungkinan ini untuk para bapak-bapak yang mungkin akan maju, bisa dijadikan ini sebagai suatu program. Karena kalau menurut saya tak banyak lagi Pak Mun, bangun aja jalan, kan gitu. Insya Allah sampai sana, kalau sudah ada jalur untuk ke sana, jadi insya Allah situ akan mudah dieksplor, mudah didatangi masyarakat. Karena ada 2 sungai yang harus diseberang. Dan beberapa kali saya ke sana, bahasa kita nih meranda. Di sini Pak, saya jumpa bahasa meranda tuh. Meranda jam 10 malam lewat sungai itu. Tapi seandainya di situ sudah ada jalan Biku, kalau seandainya ditinggikan, dikasih jembatan 2 aja, tak usah kayu gitu kan. Masyarakat bisa sampai sana, bisa jadi tujuan wisata. Betul. Itu sangat bagus sekali. Nah,
Oke, baik, terima kasih Pak Ipul, Pak Amin dah menyempatkan diri untuk datang. Sekali lagi sehat selalu Iya, amin ya Allah. dan mumpung masih Idul Fitri Iya. minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.